Baik. Gimana? Semua udah ngumpul di ruang meeting? Sudah, Pak. Pak Tommy katanya mau bertemu dengan Bapak. Oke, makasih. Bu, bangun Bu. Bu, kita udah sampai Bu. Kita udah nyampe Jakarta Bu. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga saya di Jakarta. Pagi, Pak. Hey, selamat pagi. Gimana? Bapak kapan kembali dari London? Kok tiba-tiba udah ada di kantor? Semalam. Kenapa nggak bilang sama saya, Pak? Kan saya bisa jemput ke bandara. Kamu ini lucu. Sampai sekarang kamu masih menyebut saya dengan panggilan Bapak. Kamu itu kan bakal calon menantu saya. Jadi kamu nggak perlu menganggap saya bos. Bahkan sebentar lagi perusahaan ini juga milik kamu. Baik, Pak. Maksud saya begini, Om. Di luar emang Om adalah calon mertua saya, tapi kalau di kantor Om adalah atasan saya. Jadi untuk menghormati, saya harus memanggil dengan bos. Lin, sekarang tidak ada acara formalitas lagi seperti itu. Oke? Ya, nih. Proyek baru, Om. Proyek masa depan. Titipan Marita. Marita ingin kamu segera mempersiapkan hari pernikahan kalian. Kamu sanggup? Untuk Marita, saya harus sanggup, Om. Bagus. Om senang mendengarnya. Marita ternyata tidak salah pilih. Saya yakin kamu bisa membahagiakan dia. Om, maaf. Saya ada meeting. Sudah, hari ini kamu nggak perlu meeting. Ada hal yang penting daripada meeting. Ya? Non? Nggak usah, saya nunggu jemputan kok. Marita. Lin. Kok kamu nggak bilang sama aku sih kamu mau pulang? Karena aku mau buat surprise buat kamu. Surprise? Aku juga punya surprise buat kamu. Yuk. Kita mau kemana, Lin? Ini kan bukan jalan mau ke rumah aku. Aku menyulik kamu. Apaan sih kamu? Jangan kabur lo. Lo mesti tanggung jawab. Tenang, Pak, tenang. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat terukir. Pak Malin, Bu Marita, bagaimana ibu ini? Apa harus dibawa ke rumah sakit? Yaudah, San, cepetan bawa. Wah, brengsek. Coba kalau nggak ada orang itu, buat tinggal di ibu tua. Alin, Tolong diurus lewatnya. Alin, kamu mau kemana? Kayak kita nggak perlu deh nganterin dia sampai dalam.
Kenapa? Yang nabrak itu kan Pak Ujang. Biar aja dia sendiri yang ngurus. Kunci mana? Ini kuncinya, Bu. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja menabrak ibu itu. Pak Ujang, tolong diurus sampai beres ya. Kalau perlu apa-apa, hubungi dia di kantor. Ingat ya Pak Ujang, jangan libatin saya atau Malin. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Sayang, aku nggak mau kamu repot ngurusin hal seperti ini. Kan pernikahan kita lebih penting, ya kan? Bu, Ibu. Alhamdulillah, Ibu udah sadar. Nama Ibu siapa? Saya. Iya, nama Ibu siapa? Saya. Nama saya Jainab. Saya ada di mana? Kenapa saya ada di sini? Ibu tenang dulu ya. Ibu hanya mengalami kecelakaan kecil saja. Sebentar lagi juga sembuh. Sekarang Ibu ada di rumah sakit. Lin, kamu kenapa sih? Gak apa-apa, emang kenapa? Ya kamu tuh aneh banget, tau gak sih? Abis ngeliat korban kecelakaan tadi. Aku cuma shock aja, namanya juga habis ngeliat tabrakan. Ya udahlah, Lin. Orang kayak ibu tua yang tadi nggak perlu dikasianin. Lagian mau nyebrang jalan kok nggak lihat kanan kiri dulu ada mobil atau enggak? Ya jelas lah dia ketabrak. Alamat siapa ini, Bu? Itu alamat anak saya, Suster. Saya jauh-jauh datang dari Padang ke Jakarta untuk mencari anak saya. Maksudnya anak ibu hilang? Surat itu surat terakhir yang saya terima dari anak saya. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi sudah 3 tahun ibu tidak mendapat kabar dari anak ibu? Itulah sebabnya kenapa saya datang kemari. Saya cemas. Saya khawatir. Saya tidak tahu bagaimana keadaan dan kabar anak saya. Sudah 3 tahun. Saya menunggu di kampung. Barangkali suster bisa membayangkan bagaimana perasaan saya. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Gimana, Lin? Beres? Udah semua turun. Bantuin dong. Ini 20, 40, 60, 9,5, 100. Pas sekali. Buat bos Diat 40. Buat aku 30. 30 lagi. Nih, buat kamu. Capek-capek semalaman ngelaut cuma dapat 30. Sedangkan bos Diat yang cuma ontang-ontang kaki dapat 40. Makanya, aku nggak mau selamanya jadi nelayan. Malin, emangnya kamu mau jadi apa? Hah? Kamu tuh keturunan nelayan. Bapak kamu, kakek kamu, sampai buyut kamu tuh nelayan. Ya paling-paling juga kamu nelayan. Enggak. Aku nggak mau selamanya jadi nelayan. Aku bakal jadi orang sukses. Kamu lihat ya, aku bakal ngalahin bos Dian. Dan aku bakal punya banyak perahu. Dan aku sewain sama nelayan-nelayan di sini. Bangun. Mimpi tengah hari bolong. Kamu nggak percaya? Lihat ya, aku bakal buktiin sama kamu. Kalau aku
bakal sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan ibu kotor. Nggak apa-apa, Bu. Bagi Malin, nggak ada setik pun debu yang bisa ngotorin Ibu. Karena Ibu manusia yang paling mulia, Bu. Oh ya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu masuk. Biar Malin yang ngerjain semua ini, Bu. Ya. Apa kamu tidak lelah? Semalaman kan kamu melaut, Lin. Ibu, lebih baik Malin yang capek, Bu, daripada harus Ibu yang capek. Malin nggak mau ngelihat Ibu capek, terus Ibu sakit. Ya. Sekarang Ibu masuk. Kamu memang anak yang berbakti, Lin. Ibu bangga. Kalau begitu, Ibu juga akan menyiapkan makanan. Nanti kalau kamu sudah selesai, kita makan sama-sama ya. Ya, Bu. Ada apa, Lin? Tidak biasanya kamu makan sedikit? Bu, kalau Malin pergi ke Jakarta, gimana, Bu? Jakarta? Itu kan tempat yang jauh, Lin. Lagi pula mau apa kamu di sana? Malin mau ngerantau, Bu. Malin mau ngerubah nasib kita. Malin capek, Bu. Malin capek jadi nelayan. Malin capek jadi orang miskin terus, Bu. Boleh ya, Bu? Malin ke Jakarta? Ya Allah, apa saya sanggup hidup tanpa Malin? Tidak, saya tidak sanggup. Bu, Lin, Ibu mohon, jangan pergi ya, Lin. Kalau kamu tidak ada, lalu Ibu bagaimana? Siapa yang akan bantu Ibu di sini? iya, Bu. Malin gak akan pergi. Malin memang anak yang berbakti. Saya tahu ini pasti berat untuk dia, tapi dia tetap menuruti saya. Ya Allah, apa saya tega menghapuskan harapannya? Lin, kamu betul-betul ingin pergi ke Jakarta? Iya, Bu. Malin mau ngerubah nasib kita, Bu. Malin mau ngebahagiain Ibu. Malin mau beliin Ibu baju yang mahal. Malin mau ngeberangkatin Ibu pergi haji, Bu. Ya Allah, Lin. Buat Ibu, kamu bahagia itu sudah cukup. Ibu tidak minta apa-apa. Bu, Malin bahagia kalau Malin udah berhasil ngerubah hidup kita, Bu. Jadi, izinkan Malin ke Jakarta ya, Bu. Malin janji, Bu. Malin akan sering kirim surat ke Ibu. Ya, Bu. Malin boleh ke Jakarta ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ibu makasih ya, Bu. Malin janji, Bu. Kalau impian Malin sudah terwujud, Malin pasti akan datang jemput Ibu, Bu. Malin janji, Bu. Makasih ya, Bu. Ini sertifikat tanah atas nama suami saya, Pak. Saya mau menjual tanahnya. Baik, saya tidak keberatan dengan harga yang Bu Zainab tawarkan. Saya akan beli tanah Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak.
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu zalika qad sadaqallahul azim. Lin, alhamdulillah. Ibu dapatkan uang untuk biaya kamu ke Jakarta. Bu, Ibu dapat uang sebanyaknya dari mana, Bu? Ibu pinjam? Kamu ingat tanah peninggalan ayahmu? Ibu jual? Itu kan buat tabungan Ibu. Itu harta kita satu-satunya, Bu. Kenapa Ibu jual? Lin, tanah itu kan milikmu juga. Lagi pula selama ini tanah itu tidak menghasilkan. Ibu pikir lebih baik tanah itu dijual untuk biaya kamu ke Jakarta. Ibu jual tanah itu ke siapa, Bu? Pada Pak Rahman. Lin, kamu mau kemana? Mali mau ke rumah Pak Rahman, Bu. Mali mau ngebalikin uang ini. Kalau Mali mau ke Jakarta, Mali harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ibu ikhlas menjual tanah itu, Lin. Selama ini ibu belum memberikan apa-apa untuk kamu. Ibu ingin sekali membantu kamu mewujudkan cita-citamu di Jakarta. Ibu ikhlas. Udah terlalu banyak yang Ibu berikan buat Malin, Bu. Kasih sayang, perhatian Ibu. Jadi, Malin gak butuh uang ini, Bu. Lin, bagi ibu, kamu sayang pada ibu. Kamu tidak lupa pada ibu. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu sayang kan pada ibu? Malin sayang sama Ibu. Kalau begitu, terimalah uang ini. Ibu ikhlas. Kalau kamu tidak menerimanya, ibu justru akan merasa sedih. Makasih ya, Bu. Malin satu-satunya anak saya. Saya hidup sudah tentu untuk Malin. Sudah, ibu jangan nangis lagi ya. Saya di rumah sakit harus berapa hari, suster? Saya harus mencari Malin. Ibu harus istirahat di sini beberapa hari lagi. Tapi Sudahlah, Bu. Nanti biar saya yang membantu Ibu untuk mencari alamat anak Ibu ini, ya? Masya Allah, suster mau membantu saya mencari alamat anak saya. Terima kasih, suster. Sama-sama, Bu. Panggil saja saya Nini. Nama saya Ninin Suniar. Siapa, Lin? Rumah kita. Rumah kita. Iya. Di rumah ini kita akan memulai masa depan kita bersama. Malin. Iya, Pak. Katanya dia itu tinggal di sini, di Gang Manggis. Gang Manggis itu sebelah mana ya? Wah, Gang Manggis udah nggak ada tuh, Neng. Maksudnya? Lihat tuh, Neng. Gang Manggis, Gang Duku, Gang Salak,
udah pada hilang, udah di bumi ratakan. Dan penduduknya semuanya udah pada pindah, Neng. Soalnya sebentar lagi kawasan sini bakal jadi daerah elit. Bakal didiriin gedung pencakar langit. Biasa, Neng. Tempatnya orang kaya nyari duit. Ya udah deh, makasih ya Pak. Ini foto apa, Lin? Itu foto bersejarah. Sejarah. Iya. Ini foto perkampungan kumuh. Tapi sebentar lagi, perkampungan kumuh ini akan menjadi gedung-gedung pencakar langit. Jadi perkantoran aku. Aku bangga deh sama kamu. Papaku juga. Papaku bilang aku beruntung ngedapetin kamu. Karena kamu orang yang sangat berpendidikan dan berasal dari keluarga terhormat. Lin? Kamu kenapa kok ngelamun? Aku jadi ingat sama almarhum orang tua aku. Sayang, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud bikin kamu ingat sama masa lalu kamu. Sayang ya, orang tua aku nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang aku rasain saat ini. Tapi nggak apa-apa. Kamu tahu, aku adalah laki-laki yang paling bahagia karena aku punya kamu. Kamu lapar? Kita makan yuk. Tapi lain kali, kalau kita udah married, setiap malam kamu harus nyiapin makan malam yang enak buat aku. Dulu ketika di kampung, Ibu ingat setiap pulang sekolah, Malin senang sekali makan gulai kambing. Saya belikan gulai ini untuk Ibu, karena saya yakin Ibu juga suka. Terima kasih, Suster Nini. Sama-sama, Bu. Panggil Nini saja. Mudah-mudahan kebaikan ini dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillah. Kenapa, Bu? Ibu nggak suka gulainya? Bukan. Hanya terlintas dalam pikiran Ibu. Kalau nanti kita menemukan alamatnya Malin, tapi dia sudah tidak di sana. Lalu Ibu harus mencari Malin kemana lagi? Hanya alamat ini satu-satunya yang Ibu punya. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan, Bu. Dan ini yakin, Allah pasti akan mempertemukan Ibu dengan anak Ibu. Dengan Malin. Non! Sedekah! Bapak! Dari pagi saya belum makan. Kalau mau makan ya kerja, cari duit. Dasar ya, gembel pemalas. Aja minta-minta duit. Lapar, Pak. Lapar. Lihat, Pak. Silakan, Pak, Bu. Kamu kenapa sih, Lin? Enggak, aku cuma kepikiran sama pengemis tadi. Buat apa sih kamu mikirin dia? Jangan bilang kamu kasihan sama orang yang males kayak gitu. Enggak, aku nggak kasihan sama dia. Ngapain aku kasihan sama orang miskin, terus males lagi? Karena aku yakin, setiap orang yang mau berusaha, pasti bakal sukses. Ya, aku sih cuma jijik aja ngeliat perempuan yang kotor kayak gitu. Kampung lagi. Aku jadi
keinget dia seperti perempuan tua yang kita tabrak itu ya, Lin? Ngelihat reaksi Marita, nggak mungkin saya ngenalin ibu ke dia. Karena Marita pasti akan menolaknya. Dan ini bisa menghancurkan rencana saya. Kalau gitu, Marita nggak boleh tahu siapa saya sebenarnya. Saya harus mengenyahkan ibu sebelum dia mengacaukan hidup baru saya di Jakarta. Kamu mau ke kantor developer? Ngapain? Mau ngelamar kerjaan? Enggak. Aku mau nanyain soal Malin. Siapa tahu mereka punya informasi kemana penduduk daerah itu pada pindahan. Kamu tuh ngapain sih? Capek-capek ngurusin pasien kamu itu? Kamu kayak nggak ada kerjaan lain aja? Saya kasihan sama ibu itu, Mar. Bu Zainab mengingatkan saya sama almarhum Mama. Saya bisa ngebayangin gimana perasaan seorang ibu yang lagi merindukan anaknya. Dulu juga waktu aku sekolah di Jakarta, ibu aku di kampung cemas memikirkan aku. Apalagi kalau anaknya hilang. Aku ngerti perasaan kamu nih. Aku juga tahu hati kamu mulia. Pada dasarnya kamu tuh emang suka nolong orang. Makanya kamu memilih jadi perawat, ya kan? Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada kabar dari orang yang kita tabrak kemarin? Ibu itu masih dirawat di rumah sakit, Pak. Sesuai perintah Bapak, saya minta Mbak Ida untuk mengurus semua biaya pengobatannya. Tapi supir Bapak bilang, Bapak menginstruksikan untuk membiayai pengobatan ibu itu. Betul. Tapi saya rasa bantuan kita udah cukup. Tanggung jawab kita udah selesai. Toh ibu itu juga selamat. Lagian kita nggak bisa ngasih bantuan terus-menerus kan? Jadi pengobatan itu akan kita hentikan, Pak? Iya. Kita nggak akan mengeluarkan biaya apapun lagi. Ngerti? Baik, Pak. Pak Malin. Ini ada file dari London. Makasih. Ada apa nih? Kamu denger nggak, Mar? Dengar apa? Barusan nama Malin disebut. Malin, anaknya Bu Zainab yang hilang itu. Paling cuma kebetulan aja. Itu tuh nggak mungkin Malin anaknya Bu Zainab. Tapi, Mar, Yang namanya Malin kan bukan cuma satu, nih. bentar ya. Nik, mau kemana? Permisi, Mbak. Kan saya sudah bilang, Mbak. Mbak tunggu saja. Pak Fahri yang menangani proyek ini belum datang, Mbak. Saya cuma pengen tahu yang barusan bicara sama Mbak itu Malin. Pak Malin maksudnya? Iya, Pak Malin. Iya, betul. Kenapa? Apa boleh saya ketemu sama dia, Mbak? Pak Malin itu komisaris di perusahaan ini. Beliau sangat sibuk. Jadi nggak sembarangan orang bisa ketemu beliau. Tapi ini penting banget, Mbak. Mbak kan kesini mau menanyakan proyek yang di Gang Manggis itu, kan? Iya. Orang yang bisa menjawab pertanyaan itu manajer proyek ini. Namanya Pak Fahri, bukan Pak Malin. Pak Malin sudah tidak menangani proyek itu lagi, Mbak. Iya, saya ngerti maksud Mbak, tapi boleh kan saya ninggalin kartu nama saya supaya Pak Malin nanti menghubungi nomor ini? Boleh. Makasih ya, Mbak. Gak mungkin bos konglomerat itu mau menghubungi kamu, nih. Mencoba kan gak ada salahnya, Mar. Kalau emang betul-betul dia itu anaknya Bu Zainab, ya dia juga pasti akan menghubungi kok. Dia pasti akan mencari ibunya sendiri. Nini. Pemikiran kamu itu terlalu naif. Kamu lihat dong, Bu Zainab itu siapa? Maksud kamu? Apa mungkin orang seperti Bu Zainab punya anak konglomerat?
Lagian, kalau emang bener dia anaknya, ya apa mungkin dia lupa sama ibu kandungnya sendiri? Tadi dia kaya dan sukses kayak gitu. Kurasa sih nggak mungkin. Nini, siapa? Katanya keluarga Bapak dan dia minta dihubungi di nomor ini. Keluarga saya? Mana? Oke, makasih. Assalamualaikum, Bu. Ibu, Sus, ya pasien di kamar ini sudah keluar. Keluar? Kapan, Sus? Dia kan mestinya dirawat di sini seminggu lagi. Karena masalah administrasi, dia nggak bisa bayar. Astagfirullahaladzim. Halo, Bisa saya bicara dengan Nini? suster ini sedang keluar. Ada pesan? Enggak, makasih. Jadi dia kerja di tempat ibu dirawat. Tapi ngapain dia nelfon saya? Jangan-jangan dia disuruh sama ibu lagi. Enggak. Ibu nggak mungkin tahu saya di mana. Saya harus menghentikan ini semua. Sebelum semua rahasia saya terungkap. Saya tahu, ibu kan pengen dianterin ke tempat penginapan. Tapi tempat penginapan itu yang mana? Penginapan yang mana saja, Pak. Tolong antarkan saya, yang penting murah. Ibu baru pertama kali ke Jakarta ya? Saya ke Jakarta menyusul anak saya, Pak. Lah, kenapa nggak tinggal sama anaknya ibu aja? Harus cari hotel. Pak, pergi, Pak. Ibu. Ya Allah, Ibu. Ini anak ibu. Ibu mau kemana sih? Ibu mau cari hotel tuh, Non. Sudah ya, Bu. Ibu kan nggak perlu taksi saya lagi. Saya tarik dulu ya, Bu ya. Bu, Ibu tidak tahu harus pergi kemana. Semuanya sudah saya urus, Pak. Biaya pengobatan korban tabrakan sudah saya batalkan. Dan pasien katanya siang ini sudah meninggalkan rumah sakit. Bagus. Jadi korban tabrakan itu udah sembuh? Kamu? Permisi, Pak. Bu. Bagus deh. Jadi kita nggak perlu buang banyak uang. Iya. Kamu nggak bilang sih mau kesini? Aku punya surprise buat kamu. Surprise? Apa? Ayo. Ini fotonya. Ini foto sewaktu Malin mau mendaftar ke SMA. Apa mirip seperti orang yang Nini temui di kantor? Saya belum bisa memastikan juga, Bu. Soalnya foto ini tuh beda sekali dengan orang yang saya lihat. Barangkali Malin sudah agak berubah. Ya, dia sudah 7 tahun meninggalkan kampung halaman. Tapi Ibu yakin Ibu bisa mengenali wajahnya. Maksud Ibu? Ibu sangat berharap Nini mau mengantarkan Ibu bertemu dengan Malin di kantornya. Kamu sih pakai cita-cita ke Ibu Zainab segala. Kan kasihan kok dia jadi berharap. Sekarang Ibu minta diantar menemui Pak Malin itu. Tuh kan. Kamu sih. Apa salahnya sih, Mar? Walaupun orang yang salah kan nggak apa-apa. Yang penting Ibu nggak penasaran lagi. Serah kamu deh. Kamu kan juga tahu, nemuin bos kayak dia tuh nggak bakalan gampang.
Ya, usaha nolong orang nggak ada salahnya kan, Mar? Ini sate Padang dan ini ketupat khas dari Minangkabau. Sate Padang? Iya, kan kamu berasal dari Sumatera, sayang. Makanya aku pilih beberapa makanan Minang yang agak pedes buat keluarga kamu. Keluarga aku? Iya, pasti kamu undang family kamu, kan? Mas, Mbak, makasih ya. Marita, aku udah nggak punya keluarga. Ya, aku ngerti, sayang. Orang tua kamu sudah meninggal. Tapi kamu masih punya beberapa sanak saudara kan di sini? Nggak ada. Aku hidup sebatang kara. Yang aku punya cuma kamu. Makanya, kamu jangan pernah ninggalin aku ya. Iya, halo? Oh, iya, sorry. Iya, saya ke kantor sekarang ya. Oke. Kantor. Sayang, sorry banget ya. Aku lupa kalau ternyata sore ini aku ada meeting. Kamu tahu, harusnya dari sekarang kamu udah mulai cuti. Kalau kamu kerja terus-terusan kayak gini, gimana cara kamu bisa ngurusin pernikahan kita? Sayang, kamu harus ngertiin aku dong. Aku harus kerja keras buat semua persiapan. Tapi nanti setelah kita nikah, aku akan ambil libur panjang. Kita akan bulan madu, ya? Yaudah, sekarang aku balik ke kantor dulu ya. Kamu bisa pulang sendiri kan? Apa aku punya pilihan? Sayang, kamu jangan marah kayak gitu dong. Ya udah deh, buruan lagi pergi kantor. Yaudah, selesai meeting, aku akan telepon kamu. Kamu bawa aja mobil aku. Terus kamu gimana? Aku bisa naik taksi. Oke? See you. Balinya ambil aja, Pak. pintunya nih. Bu, ibu tenang, Bu. Itu Malin anak ibu nih. Ibu yakin sekali. Bagaimana mungkin ibu lupa mukanya? Ayo, cepat buka pintunya. Udah, Bu, tenang. Iya, tenang. Celaka. Mereka pasti kesini untuk mencari saya. Ibu udah menemukan saya. Enggak. Ibu nggak boleh sampai menemukan saya. Saya kan sudah bilang, kalau mau ketemu Pak Malin harus berjanji dulu. Maaf, Mbak, tapi saya ini ibunya, jadi tolong panggilkan segera Pak Malin. Saya ingin sekali bertemu dengan anak saya sekarang. Tolong ya, Mbak. Bapak tidak ada, Bu. Tapi tadi kami bertemu dia di bawah, Mbak. Sudah, kita tunggu aja ya. Sebentar lagi dia pasti muncul.
Selamat sore, Pak. Masih? Mereka masih menunggu di sini? Baik, Pak. Akan saya sampaikan. Ibu dan Mbak silahkan ikut dengan kami. Kemana, Pak? Pokoknya ikut saja. Ayo. Maaf, Pak. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya mau bertemu dengan anak saya, Malin, Pak. Saya tidak akan pergi. Mbak, tolong, Mbak. Jangan paksa kami menggunakan dengan cara kekerasan. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo ikut saja. Ayo. Aduh, apa salah kami sih, Pak, sampai kami diusir seperti penjahat begini? Kalian berdua tidak punya urusan di kantor ini. Jadi sebaiknya kalian pergi. Saya datang dari Padang jauh-jauh, Pak, ke Jakarta untuk bertemu dengan anak saya, Malin. Pak Malin, anak ibu. Dasar orang edan. Sana pergi. Kalau mau minta sumbangan, ngaku saja. Nggak usah ngaku-ngakunya ibunya bos dong. Dasar orang edan. Sudah sana pergi. Ayo pergi. Aku kan udah bilang, kamu tuh cuma cari gara-gara aja. Tapi Bu Zainab itu punya fotonya, Mar. Nih, kamu lihat sendiri. Aku juga punya fotonya Malin. Nih. Emangnya mirip? Beda banget. Yang itu fotonya anak desa. Yang itu fotonya konglomerat. Masa nggak bisa bedain sih? Aku aja bisa. Konglomerat Malin akan melangsungkan pernikahan dengan putri konglomerat Tommy. Mungkin ini sebabnya, Mar. Sebab apa? Ya mungkin ini sebabnya si Malin gak mau mengakui ibunya lagi. Maksud kamu? Mar, sebaiknya kamu sembunyiin koran ini. Jangan sampai ketahuan ibu. Nanti dia sedih, ya. Walaupun kita nggak bisa ngebedain kemiripan dari foto ini, tapi mata seorang ibu itu nggak akan pernah keliru. Bu Zainab yakin kalau Malin yang konglomerat ini adalah anaknya. Dia udah pernah ngeliat sendiri, Mar. Dan aku percaya sama naluri seorang ibu. Terserah kamu deh. Aku tuh cuma nggak mau kamu kena masalah. Kamu kan baru kenal sama ibu itu. Kok kamu sampai segitu percayanya sih sama dia? Barangkali ini yang membuat ibu mencari saya. Berita ini akan membuat ibu menemukan saya. Saya bukan Malin yang dulu lagi. Gak seorang pun akan tahu jati diri saya. Saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Perusahaan ini, Marita. Saya nggak mau mereka tahu semua kebohongan saya. Jadi, saya nggak akan membiarkan ibu merusak rencana saya. Gak akan. Saya harus mencari tahu siapa wanita yang selalu bersama ibu. Suster ini sedang tidak dinas malam ini, Pak. Di mana saya bisa ngomongin dia? Besok pagi saja, Bapak kembali lagi. Aduh, Sus. Tolong saya, Sus. Saya ada perlu sama dia. Ini penting. Tapi... Sus, tolong saya. Ini masalah pribadi. Baik, Pak. Silakan tunggu. Saya pulang dulu ya. Kamu besok kerja kan? Iya. Aku jemput seperti biasa ya. Iya. Nih. Ini, ibu belum tidur? Belum. Nah, Umar sudah mau pulang. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
itu yang bantu ibu nyari saya. Pernikahan gue tinggal 7 hari lagi. Gue harus segera mengenyahkan mereka sebelum mereka mengacaukan pernikahan gue. Ini hari terpenting buat hidup gue. Setelah gue menikah dengan Marita, seluruh aset perusahaan Pak Tommy akan menjadi milik gue. Halo, Komang. Saya berangkat dulu ya, Bu. Memangnya Omar sudah menjemput? Sudah di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nih, percaya deh sama aku. Kamu dengar saran aku dong. Saya udah terlanjur janji sama Bu Zainab. Nanti sore habis pulang kerja, beliau minta diantar ke kantor itu lagi. Mar, berhenti dulu loh, Mar. Berhenti. Ada apa nih? Aduh, kayak barang aku ketinggalan deh. Balik lagi ya. Assalamualaikum. Bu. Buruan dong, ntar aku telat nih. Bentar ya, Mar. Ibu. Bu. Ya ampun, Ibu kemana ya? Bentar ya. Bu. Masya Allah. Masya Allah. Ada apa nih? Bu, nggak apa-apa, Bu. Bu, orang tadi itu siapa sih, Bu? Ibu tidak tahu dia siapa nih. Dia memaksa ibu pergi. Memaksa Ibu pergi gimana sih? Maksudnya dia mau culik Ibu gitu, Bu? Ibu tidak tahu maunya apa. Dia hanya memaksa ibu untuk ikut dengan dia. Goblok! Masa kayak gini aja gagal? Ini kan mudah. Tinggal nyari orang tua bangka doang. Nanti gue telepon lo ya. Halo sayang. Siapa sih? Kok kamu galak banget ngomongnya? Aku jarang loh ngeliat kamu marah-marah kayak tadi. Biasa, masalah kerjaan. Kita pergi sekarang. Aku pikir kamu udah lupa sama janji kita. Ya nggak mungkin lah aku lupa. Yuk, kita pergi sekarang. Yuk. Aku nggak bisa nangkap dia. Dia udah kabur. Emang ibu nggak kenal siapa orang itu? Aneh. Ngapain dia mau nyulik Ibu? Ya, barangkali rampok kali. Enggak, Mar. Dia itu maksa Ibu pergi. Dia bukan rampok, tapi dia itu penculik. Untung barang kamu ada yang ketinggalan nih. Jadi kita sempat mencegah orang itu. Aku harus berangkat ke kantor nih. Kamu gimana? Aku di rumah aja deh, Mar. Aku nemenin Ibu. Biar nanti aku telepon ke rumah sakit untuk minta izin. Kalau begitu aku berangkat dulu ya. Hati-hati. Nih, ibu jadi tidak enak. Gara-gara ibu kamu jadi bolos kerja nih. Nggak apa-apa, Bu. Coba Nini periksa tangan yang sakitnya ya. Nih, kamu jadikan sore ini mengantar ibu lagi ke kantornya Malin? Kali ini nggak boleh gagal lagi. Ibu harus pergi dari Jakarta atau pergi untuk selamanya dari dunia ini.
Lin. Kamu kenapa sih ngelamun terus? Enggak. Mikirin kerjaan kamu lagi. Sorry, aku... Kamu mikirin kerjaan terus ya? Kamu nggak pernah mikirin soal pernikahan kita. Sayang, nggak kayak gitu. Nggak usah cari banyak alasan. Menurut kamu tuh kerja lebih penting di mata kamu. Ya, percuma. Mending sekarang kamu balik ke kantor. Karena kalau kamu di sini percuma. Ya, otak kamu tuh di kantor, bukan di sini, tau nggak? Balita, mana? Ini nggak boleh gue biarin berlarut-larut. Kehadiran ibu udah ngancurin hari-hari gue. Komang, dengerin gue baik-baik ya. Kali ini lo nggak boleh gagal. Kalau perlu, lo habisin aja dia. Biar gampang. Ngerti lo? Kamu jangan seperti anak kecil begitu dong. Sebentar lagi kamu itu menjadi istri. Jadi kamu harus tahu kesibukan suami. Tapi semua ini penting kan, Pak? Pernikahan itu cuma sekali dalam seumur hidup. Masa sih dia nggak punya sedikit waktu aja buat aku? Semenjak Papa kenal Malin, dia itu luar biasa. Orangnya gigih, ulet. Makanya Papa salut sama dia. Aku yakin deh, malam ini pasti bakal lupa kalau kita udah makan malam. Papa yakin Malin pasti datang. Dia sudah janji. Iya, Bu. Iya, saya segera ke sana. Iya. Selamat sore, Bu. Ini, Ibu sudah siap? Maaf, Bu, rencana kita batal. Batal? Saya harus kembali bekerja. Ada kecelakaan bis. Saya harus membantunya. Kan masih ada hari esok, Bu. Menolong korban kecelakaan lebih penting, kan? Ya. Ibu mengerti. Ibu jangan kecewa ya. Saya janji besok saya akan antar Ibu, ya. Ya sudah, saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Rumah sakit ya? Oh, ya. Bagus. Akhirnya perempuan tua itu sendirian sekarang. Kamu masih di kantor? Kalau bisa segera kemari, Lin. Marita lagi ngambek tuh. Makanya dia nggak mau terima telepon dari kamu. Oke? Om tunggu ya. Tolong ambil mobil saya, cepet ya. Iya, Pak.
kamu sehat. Siapa ibu itu? Kayaknya sih ibu yang tempo hari diusir di kantor. Aneh. Kamu di mana sih, Lin? Terserah deh, aku capek ngurusin kamu. Urusan kamu berubah-ubah, tau nggak? Ada apa lagi sih? Malin, Pak. Kan Papa sudah bilang, Malin itu pasti datang. Dia udah janji sama Papa. Ya, tapi barusan ditelepon, dia bilang datangnya ke sini agak telat, dia masih banyak urusan. Siapa, Lin? Rumahmu? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, cita-cita kamu sudah tercapai. Ibu bangga padamu, Lin. Ayo, Bu. Kita masuk. Maaf ya, saya mau keluar sebentar. Mau kemana? Mau beli makanan. Ibu tidak lapar, Lin. Ibu harus makan. Sebentar ya, Ibu tunggu dulu. Alhamdulillah, ya Allah. Kau kabulkan doa-doa saya. Kau berikan anak saya rezeki yang banyak. Perlindungan selama dia tidak bersama hamba-Mu ini, Allah. Terima kasih juga Engkau telah mempertemukan hamba-Mu ini dengan anak hamba-Mu, Malin. Jangan pisahkan lagi kami, ya Allah. Kami sudah memeriksa semua ruangan yang ada di sini. Tapi nampaknya tidak ada tanda-tanda kekerasan di sini. Maksud Bapak? Kalau memang ada perampokan atau penculikan, pasti salah satu pintu atau jendela di rumah ini ada yang rusak akibat dibobol oleh pelakunya. Tapi Bu Zainab hilang, Pak. Iya, Pak. Tempo hari juga ada orang kemari, Pak. Dan dia mencoba menculik Ibu Zainab. Pasti orang yang sama juga yang menculik Ibu, Pak. Kami akan bertindak sesuai dengan prosedur. Dan data dari Bu Zainab akan segera kami tindak lanjuti. Tapi kalau memang nanti ada perkembangan baru, tolong segera hubungi kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Aduh. Terus kalau nggak ada tanda-tanda kekerasan, berarti Ibu bukan diculik, tapi Ibu pergi sendiri. Maksudnya? Iya. Mungkin Ibu kecewa sama saya karena saya nggak jadi mengantar Ibu ke kantornya Malin. Iya, tapi Ibu pergi. Ayo, yuk. Ayo kemana? Ayo. Ya. Kali ini lo nggak boleh gagal lagi. Ngerti? Beres, Bos. Dan satu hal, lo abisin dia di tempat lain. Gue nggak mau lo ngotain rumah gue. Akan bisa berkutik lagi. Kamu lagi? Ada apa kemarin? Pak, lihat Ibu Zainab nggak? Ibu Zainab? Siapa tuh? Itu ibu yang kemarin kemari bersama saya yang Bapak usir. Oh, ibu yang tua dan sarap itu? Apa ibu itu kemari apa enggak, Pak? Bapak lihat dia apa enggak? Ibu diajak bos.
diajak, Bos. Iya. Ibu tadi memang kemari, lalu dibawa Pak Malin pergi. Pak, saya mesti jemput dia, Pak. Ibu saya itu sakit jiwa. Hah? Nih. Iya, Pak. Ibu saya itu sangat berbahaya sekali. Dia bisa mengancam jiwanya Pak Malin. Makanya saya mesti cepat-cepat jemput dia, Pak. Bapak bisa tolong kasih tahu saya alamat rumahnya Pak Malin? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nih. Nggak dikunci, Mar. Ayo. Tunggu, nih. Jangan sembarangan masuk rumah orang. Ya udah dia aja, Pak. Aduh, nih. Sayang, aku ngerti kamu kecewa sama aku. Cuma mulai malam ini, aku janji, aku nggak akan. Ya janji deh, nggak laku tau nggak janji kamu. Tapi tetap aja, aku akan janji sama kamu. Buktinya, malam ini aku datang kan? Ya, meskipun emang telat. Oke, aku janji deh. Mulai malam ini, aku akan memberikan seluruh perhatian aku, seluruh perasaan aku, cuma buat kamu. Dan buat rencana pernikahan kita. Ayo dong, kamu jangan cemberut terus. Aku kan nggak mau kalau calon pengantin aku nanti cemberut lagi di pelaminan. Lagian, kalau orang cemberut terus, nanti cepet keriput loh. Gitu dong. Senyum. Halo. Apa? Goblok! Kenapa bisa kayak gini? Siapa yang ngegagalin ini semua? Keterlaluan! Dengar baik-baik ya. Ini kesempatan terakhir buat lo. Kalau lo sampai gagal, awas! Hati-hati, Bu. Orang itu pasti akan merampok rumahnya Malin, nih. Rumah Malin itu kan banyak barang berharga. Dia orang berada, nih. Ibu. Saya yakin itu orangnya sama.
itu orang yang mau nyulik ibu kemarin. Aneh, kenapa bisa kebetulan sekali? Orang yang sama menculik ibu dan sekarang merampok rumahnya Malin. Ibu harus memberitahu Malin. Ini sudah malam, Bu. Tapi dia harus diberitahu. Sebaiknya ibu telepon dia saja. Bagaimana ibu mau menelpon? Ibu tidak tahu nomor teleponnya. Saya tahu, Bu. Ini nomornya. Halo. Ibu? Ibu tuh dari mana nomor telepon saya, Bu? Jangan, Bu, jangan. Ibu jangan kemana-mana. Ini udah malam, Bu. Gini aja. Besok biar saya nyamperin Ibu. Saya yang kesana, ya? Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa melakukan ini semua. Demi masa depan saya. Demi semua yang udah saya perjuangkan selama ini. Baru sekarang, Pak, aku ngeliat si Malin teriak. Maaf ya. Maaf banget. Barusan saya lagi emosi. Terus kamu mesti pergi? Enggak. Biasanya kan habis terima telepon kamu langsung pergi. Sayang, aku kan udah janji sama kamu. Mulai malam ini, kamu yang terpenting buat aku. Ya, aku nggak mau ngecewain kamu lagi. Ayo, diteruskan makan malamnya. Saya bukan Malin yang dulu lagi. Masa lalu udah terkubur. Terkubur untuk selamanya dan gak ada yang tersisa. Percuma, api sudah besar, nggak mungkin padam dengan semer air. Kalau gitu, kamu panggil pemadam kebakaran saja. Sudah bang, sudah. Kau belum datang juga. Lihat tuh, rumahnya sudah hangus dimakan api. Kasihan, pembunuhnya pasti nggak bisa kita selamatkan lagi, bang. Gak ada yang bisa ngeberhentiin gue sekarang. Sebentar lagi, gue bakal jadi menantu Tommy Suganda. Konglomerat Indonesia. Dan gue bakal nguasain seluruh aset perusahaannya. Malin Kundang bukan lagi anak kampung yang cuma bisa mimpi. Sekarang Malin Kundang bisa ngebuktiin kalau semua mimpi bisa jadi kenyataan.
Saya nikahkan Saudara Malin bin Samsul Bahri kepada Saudari Marita bin Tommy Suganda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Marita binti Tommy Suganda dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana, saksi? Sebentar, Pak. Ini wartawan dari majalah Tempo. Rencana bulan kemadu kemana, Pak? Istri saya sih inginnya ke kampung halaman saya. Cuma saya lebih suka mengajak dia ke Paris. Karena istri saya adalah perancang busana, Paris akan memberikan banyak inspirasi buat dia. Terima kasih, Pak Malin. Malin! Nggak mungkin. Kamu udah mati. Kamu nggak mungkin ada di sini. Ibu masih hidup, Lin. Alhamdulillah ibu selamat. Ibu dirawat di rumah sakit, tapi ibu masih hidup. Gak. Kamu mau menyingkirkan kami. Kamu mau menyingkirkan ibu yang tidak berdosa ini. Ibu kandung kamu sendiri, Malin. Tapi Allah telah menyelamatkan kami. Telah menyelamatkan ibu kamu. Sebenarnya ada apa ini? Siapa mereka, Lin? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi di hari pernikahan saya. Hari paling penting dalam hidup saya. Hari yang paling menentukan masa depan saya. Siapapun nggak akan saya biarkan menghancurkan masa depan dan impian saya. Impian saya hampir terlaksana. Siapapun yang mencoba menggagalkan keinginan saya, harus saya singkirkan. Pengacau ini dari sini, sekarang. Kamu bilang ibu pengacau, Lin? Saya sudah katakan sama ibu, Malin anak ibu itu sudah mati, Bu. Malin yang sekarang berdiri di hadapan kita ini adalah anak durhaka yang lupa pada asal usulnya, bahkan sama ibu kandungnya sendiri, Bu. Malin, cepat usir dia dari sini. Jangan ikut campur kamu ya. Bawa dia. Baik, Pak. Kamu mengusir ibu, Lin. Kamu tidak menganggap ibu ini ibu kamu. Ibu saya udah mati. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Cepat bawa mereka pergi. Saya masih hidup. Saya ibu kamu. Saya yang melahirkan kamu, Malin. Cepat bawa mereka pergi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Bu. Mari, Bu. Malin, sudahlah, Bu.
ya, Bu. Ayo kita pergi, Bu. Ibu tuh nggak ada gunanya mengharapkan orang kayak dia lagi. Tapi Malin itu anak kandung ibu nih. Dia tidak mau mengaku ibu lagi, Bu. Dia sudah berubah, Bu. Ibu jangan takut, masih ada saya. Anggaplah saya anak ibu pengganti Malin. Saya juga sudah tidak punya orang tua lagi, Bu. Jadi tolong, lupakanlah Malin. Jadikan saya anak ibu. Ya Allah. Kalau saya memang harus kehilangan anak yang saya cintai, saya menerimanya, ya Allah. Saya menerimanya. Saya kan udah bilang, saya bukan anak kamu. Kamu masih percaya aja sama orang gila itu. Malin. Jangan pagi-pagi nama saya lagi. Saya gak kenal sama kamu. Hati kamu betul-betul telah berubah menjadi batu, Nak. Kamu telah berubah menjadi anak durhaka. Terkutuklah kamu, Malin.
Bu Zainab berlari mengejar Malin Kundang, si Malin Kundang itu pun menabrakkan mobilnya kepada Bu Zainab. Saat itu petir menggelegar. Lalu si Malin Kundang anak durhaka itu pun berubah menjadi batu. Kasihan ya, Mah. Kasihan sama siapa? Malin Kundang? Bukan, sama Bu Zainab. Bu Zainab itu sekarang sudah tersenyum bahagia di atas sana. Dia sudah masuk surga. Udah malam kok belum ada tidur sih? Ya udah deh, sekarang Tino bobo ya. Tidur yang nyenyak ya sayang. Mimpi yang indah ya. Tiap malam kamu selalu bacain lagi nama Malin Kundang sama Tino. Apa nggak bosen? Aku berharap mudah-mudahan anak kita nanti tidak menjadi anak yang durhaka seperti Malin Kundang.